Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Herlina Safitri, NIM 230321100070. Saya dari kelas Agribisnis B. Di sini saya akan melakukan uji ANOVA, yaitu dengan judul Analisis Perbedaan Angka Pernikahan Dini di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2021 sampai tahun 2023. Nah, saya melakukan uji analisis ini untuk mengetahui ada atau tidaknya perbedaan angka pernikahan dini yang terjadi di seluruh provinsi di Indonesia pada tahun 2021 sampai dengan tahun 2023. Nah, saya melakukan uji ANOVA ini menggunakan aplikasi SPSS. Nah, untuk melakukan uji ANOVA ini, yang pertama kita copy data di tahun pertama. Setelah kita copy, kita buka SPSS, lalu kita pastikan ada di data view, lalu kita tempel di sini. Setelah itu di sampingnya kita ketik 1, lalu kita enter. Setelah itu kita copy, lalu kita blok kolom di bawahnya sampai di samping data terakhir, lalu kita tempel. Nah, setelah itu kita masukkan data kedua sampai terakhir seperti itu tadi. Lalu kita ketik angka 2, lalu kita enter. Setelah itu kita copy, lalu kita blok kembali seperti tadi sampai di samping data yang paling bawah. Lalu kita tempel. Setelah itu kita masukkan data yang ketiga. Lalu kita tempel di bawahnya. Lalu kita ketik angka 3, lalu kita enter juga, lalu kita copy. Setelah itu kita blok kembali sampai data terakhir. Setelah itu kita tempel. Nah, setelahnya kita klik di variabel view, lalu kita rename. Yang pertama yaitu kita ganti menjadi angka pernikahan dini. Lalu yang kedua kita ganti menjadi tahun. Setelah itu kita klik di value, lalu kita klik titik 3 ini. Setelah itu kita ketik 1, lalu ini kita masukkan tahun yang pertama yaitu 2021, lalu kita add, lalu kita ketik pula 2 dan juga ini 2022, lalu kita add juga. Setelah itu kita ketik angka 3 juga, setelah itu tahun terakhir yaitu 2023. Lalu kita add, lalu kita klik OK. Setelah itu kita kembali ke data view. Nah, tahunnya sudah berubah, lalu kita klik analyze, kita pilih compare means, lalu kita pilih yang one way ANOVA. Lalu kita pindahkan angka pernikahan dini ke dependent list. Setelah itu kita pindahkan tahun ke faktor. Nah, lalu kita pilih post hoc, lalu kita centang LSI. Setelah itu kita klik continue. Setelah itu kita klik OK. Nah, di sini sudah ada hasil ANOVA dan juga post hoc testnya. Nah, setelah itu kita salin atau copy dua data ini, lalu kita pindahkan ke Word untuk kita analisis. Nah, setelah kita tempel, lalu kita interpretasi. Nah, interpretasi yang pertama yaitu tabel ANOVA adalah tabel untuk menguji apakah terdapat perbedaan angka pernikahan dini yang signifikan antara tahun 2021, 2022, dan 2023. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan dari hasil analisis ini didasarkan pada hal berikut, yaitu yang pertama, dasar pengambilan keputusan 1, yaitu apabila nilai F hitungnya kurang dari T tabel, maka H0 yang diterima. Namun apabila nilai F hitungnya lebih dari T tabel, maka H1 yang diterima.
Nah, dasar pengambilan keputusan kedua yaitu apabila nilai signifikansi lebih dari 0,05 maka H0 yang diterima. Namun apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05 maka H1 yang diterima. Nah, keputusan yang didapatkan berdasarkan dasar pengambilan keputusan 1 diketahui bahwa nilai F hitungnya adalah sebesar 2,825, yaitu kurang dari F tabel, yaitu F tabelnya 4,175, sehingga H0 yang diterima. Nah, sedangkan berdasarkan dasar pengambilan keputusan kedua diketahui bahwa nilai signifikansinya adalah sebesar 0,018, yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga H1 yang diterima. Nah, setelah itu kita lanjutkan untuk interpretasi tabel yang selanjutnya. Nah, di sini hipotesis yang diajukan adalah H0, yaitu tidak terdapat perbedaan angka pernikahan dini yang signifikan antara tahun 1 dan tahun 2, atau 2021 dengan 2022, 2021 dengan 2023, dan 2022 dengan 2023. Nah, H1 yaitu terdapat perbedaan angka pernikahan dini yang signifikan antara tahun 1 dan tahun 2, atau 2021 dengan 2022, 2021 dengan 2023, dan 2022 dengan 2023. Nah, adapun dasar pengambilan keputusan dari hasil analisis ini didasarkan pada hal berikut ini, yaitu dengan menggunakan dasar pengambilan keputusan apabila nilai signifikansinya lebih dari 0,05, maka H0 diterima. Namun apabila nilai signifikansinya kurang dari 0,05, maka H1 yang diterima. Nah, berdasarkan pengambilan keputusan tersebut, didapatkan keputusan yang pertama, yaitu berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi perbandingan antara angka pernikahan dini tahun 2021 dengan 2022 adalah sebesar 0,105 atau lebih besar dari 0,05 sehingga H0 yang diterima. Nah, keputusan yang kedua yaitu berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi perbandingan angka pernikahan dini tahun 2021 dengan tahun 2023 adalah sebesar 0,005, yaitu kurang dari 0,05 sehingga H1 yang diterima. Nah, keputusan yang ketiga yaitu berdasarkan dasar pengambilan keputusan tersebut diketahui bahwa nilai signifikansi perbandingan angka pernikahan dini tahun 2022 dengan tahun 2023 adalah sebesar 0,215, yaitu lebih besar dari 0,05 sehingga H0 yang diterima. Nah, kesimpulan dari analisis ini adalah berdasarkan hasil uji lanjut dengan menggunakan metode LSD dapat disimpulkan bahwa tidak terdapat perbedaan angka pernikahan dini di seluruh provinsi di Indonesia antar 2 tahun yang diperbandingkan dengan baik, atau tahun 2021 dengan tahun 2022 dan tahun 2021 dengan tahun 2023 dan juga tahun 2022 dengan tahun 2023. Demikian yang dapat saya sampaikan. Apabila ada salah lebihnya saya mohon maaf. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.